Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya Amelia Sandi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mata kuliah outbound. Baiklah teman-teman, outbound sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu out dan bound. Out sendiri adalah luar, sedangkan bound adalah kegiatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa outbound adalah suatu kegiatan yang dilakukan di luar ruangan atau di tempat yang terbuka. Nah, menurut Jamaluddin, kegiatan outbound sendiri adalah kegiatan di alam terbuka yang memacu semangat belajar. Kemudian ada menurut Badiatul bahwa kegiatan outbound ini adalah kegiatan pelatihan di luar ruangan atau di ruangan terbuka yang menyenangkan atau bersifat menyenangkan. Baik. Kemudian apa sih bedanya outbound dan outbound kids? Nah, jadi kalau outbound itu sendiri adalah kegiatan yang cuman bersifat menyenangkan dan untuk menenangkan atau relaksasi. Nah, sedangkan outbound kids sendiri adalah bukan cuman kegiatan yang menyenangkan saja, tetapi ada unsur tertentu di dalamnya, yaitu unsur-unsur atau tujuan-tujuan untuk membangun atau mengembangkan aspek-aspek atau mengembangkan potensi yang ada pada anak. Kemudian, lalu apa sih tujuan dari outbound kids? Yang pertama adalah untuk meningkatkan rasa percaya diri pada anak. Yang kedua, untuk membuka wawasan anak. Jadi dengan anak bermain di luar, anak bisa mengembangkan wawasannya lebih luas. Kemudian ada untuk menjadikan anak lebih mandiri lagi, lalu belajar untuk berkomunikasi secara lebih efektif dengan orang lain, kemudian meningkatkan kemampuan kreativitas anak, dan lalu untuk meningkatkan gerak dasar anak. Dan kemudian apa sih perbedaan antara outbound dan juga outbound kids? Nah, pertama outbound kids itu dikemas dengan konsep-konsep yang sudah matang. Lalu yang kedua, memiliki persiapan yang matang. Lalu yang ketiga, terencana dan terorganisasi. Yang kelima, memiliki tujuan untuk meningkatkan 6 aspek perkembangan anak. Kemudian, memiliki kontribusi yang positif. Tujuannya positif. Lalu yang terakhir adalah persiapan yang serius dan juga matang, karena menyangkut anak-anak, jadi baik itu dari segi keamanan, kenyamanan harus benar-benar diperhatikan. Lalu yang selanjutnya, metodologi outbound kids. Yang pertama adalah pembentukan pengalaman. Jadi nggak cuma sekedar main aja, tapi anak mendapatkan sesuatu yang berharga dari permainan tersebut. Lalu kemudian ada permenungan pengalaman, kemudian ada pembentukan konsep, kemudian ada lembaga apa saja yang biasanya melakukan outbound atau melaksanakan kegiatan outbound. Pertama itu ada dari perusahaan atau organisasi. Lalu yang kedua ada pada bidang pendidikan. Lalu kapan pelaksanaan outbound harus dilakukan? Yang pertama, ketika minat belajar anak dirasa sudah menurun dan butuh refreshing untuk menyegarkan pikiran mereka. Lalu yang kedua, saat terjadi kejenuhan pada materi pembelajaran. Lalu yang ketiga, saat perlunya pengembangan minat dan bakat anak. Yang keempat, terjadinya konflik di sekolah atau ada permasalahan di sekolah. Lalu yang kelima, pengembangan kreativitas saat dirasa sudah sangat dibutuhkan untuk mengembangkan kreativitas anak. Lalu yang terakhir adalah saat dirasa sudah waktunya untuk melatih kecakapan siswa. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembelajaran dari saya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.